Guys, hai teman-teman, hai teman-teman, hai teman-teman, hai teman-teman, hai teman-teman. Hai manusia. Hai guys, ketemu lagi bareng sama gue Evan di sini. Sebelum gue lanjut ke pembahasan kita hari ini, gue pengen ingetin lu semua untuk jangan lupa buat subscribe channel ini, buat support gue terus untuk terus berikan konten yang bermutu buat kalian. So langsung aja, ini dia yang pertama. Bapak Westland dan pembunuhan misterius. Agnes Westland, 68 tahun, pada bulan September 2008 membuat sang suami, Ingemar Westland atau kita sebut aja Bapak Westland, langsung melapor ke polisi. Ada apa gerangan kok si bapak melapor ke polisi? Ternyata Agnes ditemukan tewas di tepi danau dekat hutan di desa Loftahammar, Swedia. Dengan kondisi tubuh penuh luka memar dan tertutup salju. Setelah melakukan penyelidikan, polisi langsung mencurigai Bapak Westland ini sebagai tersangka tunggal. Ya, tentu aja sih. Kecurigaan tersebut didasari fakta bahwa tak ada penduduk lain yang menghuni kawasan tersebut selain Bapak Ingemar ini atau Bapak Westland ini dengan istrinya Agnes. Dan tanpa ragu, polisi langsung membawa Bapak Westland ke kantor polisi untuk dimintai penjelasan. Setelah 10 hari menahan Bapak Westland, polisi tetap tak bisa menemukan bukti konkret yang bisa menaikkan status Bapak Westland ini sebagai tersangka menjadi pelaku. Bapak Westland pun akhirnya dibebaskan kembali. Bapak Westland ini dibebaskan bukan tanpa syarat ya, dia masih jadi target pantauan polisi. Ya mau gimana lagi, habisnya polisi nggak menemukan orang lain yang kompeten untuk dijadikan tersangka. Sudah jatuh tertimpa tangga, selain kehilangan istrinya, Bapak Westland pun harus rela dikucilkan oleh warga lokal yang sudah mencapnya sebagai pembunuh. Bapak Westland pun akhirnya terpaksa pindah dari rumahnya karena merasa nggak nyaman jadi bahan gunjingannya ibu-ibu tetangga. Tapi nasib malang yang menimpa Bapak Westland ini akhirnya sirna ketika tim forensik berhasil mengungkap penyebab kematian Agnes. Laporan forensik menjelaskan bahwa ada bulu dan air liur elk atau sejenis rusa besar yang menempel di jasad korban. Dan ternyata Agnes tewas diserang oleh elk saat berjalan santai di dekat danau. Kok bisa nih ya? Ilustrasinya begini. Umumnya, elk adalah hewan pemalu yang bakal menjauh saat ada manusia. Tapi di kasus ini situasinya agak berbeda. Ternyata di sekitar tempat kejadian perkara, ada kebun apel fermentasi yang buahnya sedang merekah. Dengan memakan buah apel itu, seekor elk bisa mabuk dan berperilaku agresif saat bertemu manusia. Ya, sejenis miras lah ya. Minuman keras, miras. Nah, kebetulan Agnes saat itu sedang berada di waktu dan tempat yang salah. Alhasil, ia diserang elk yang lagi nge-fly alias mabuk hingga nyawanya melayang. Informasi dari tim forensik akhirnya menutup kasus pembunuhan Agnes. Sementara itu, Bapak Westland yang telah menyandang status tersangka selama berbulan-bulan mengajukan laporan baru. Kali ini laporan ini bukan dia kirimkan ke kepolisian lagi, tapi kepada pemerintahan setempat. Bunyi laporannya Bapak Westland yang kesal ini kira-kira kayak gini. Polisi-polisi Loftahammar nggak kompeten. Yang kedua ada misteri di pesta makan malam. Lucien Perret berusia 69 tahun dan Olivier Boudin berusia 38 tahun ditemukan meninggal di dalam rumah yang terletak di desa Auton-du-Perche, Prancis. Di tempat kejadian perkara ditemukan hidangan mewah yang tersaji di atas meja makan. Dari situ, polisi memperkirakan kedua korban tewas saat sedang makan malam. Nah, menurut lo kira-kira apa yang menyebabkan kedua bapak-bapak ini meninggal? Apakah ini pembunuhan? Kemungkinan besar bukan. Soalnya polisi nggak menemukan adanya tanda-tanda pembunuhan ataupun perlawanan yang dilakukan oleh korban. Perampokan juga nggak mungkin, soalnya rumahnya masih tertata rapi tanpa adanya bekas-bekas telah terjadi tindakan kriminal. Belum lagi kesaksian para tetangga yang menyatakan bahwa jadi kedua orang ini adalah orang yang baik-baik atau nggak cocok lah jadi incarannya para gangster. Di mata warga desa sendiri, Tuan Perret dan Tuan Boudin ini adalah sosok yang ramah dan sederhana. Dan pernyataan-pernyataan itu membuat para polisi semakin bingung. Nah, melihat dari kondisi TKP, kayaknya korban meninggal karena keracunan makanan deh. Betul, itulah penyebab yang paling masuk akal ya dalam kasus ini. Polisi juga turut menyadari hal tersebut. Tapi anehnya, setelah tim forensik meneliti makanan di situ, nggak ditemukan bahan makanan beracun yang berpotensi membunuh mereka berdua. Ibarat kata makanan yang tersaji di atas meja tadi adalah makanan yang sehat dan lezat. 4 sehat, 5 sempurna. Gitu.
Untungnya, kasus kriminal yang membuat polisi bingung ini perlahan-lahan mulai terungkap. Tapi hasilnya justru malah bikin orang-orang makin prihatin terhadap kedua korban ini. Berdasarkan analisis ahli forensik, saat berpesta makan malam, Bapak Perret ini mengunyah stik yang ukurannya melebihi kapasitas tenggorokannya. Alhasil, ia tersedak selama beberapa waktu sebelum akhirnya meninggal kehabisan nafas. Nggak lama setelah itu, si Bapak Bodin ikut meninggal karena panik menyaksikan sahabatnya sekarat terengah-engah. Perasaan paniknya Bapak Bodin ini memicu penyakit jantungnya untuk kambuh, dan dia pun meninggal dunia saat itu juga. Yang ketiga, pria yang menemukan dirinya sendiri di daftar orang hilang. Pada tahun 1977, pasutri Mark Bernes dan Charlotte Moriarty tinggal bersama di Hauula, Hawaii. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putra bernama Marks Panama Moriarty Bernes. Tapi sayang, pada tanggal 21 Juni, saat usia Marks masih berusia 6 bulan, sang istri Charlotte membawa kabur Marks dengan alasan yang gak jelas. Tuan Bernes pun, si bapak, segera melapor polisi untuk menyelidiki keberadaan istri dan anaknya. Laporan ini pun memicu pencarian intensif yang dilakukan kepolisian di seluruh Hawaii pada saat itu. Tapi sayang nggak ada jejak ataupun petunjuk dari keduanya. Nggak lama setelah kabur dengan putranya, Charlotte yang ternyata mengidap gangguan jiwa ini dibekuk polisi atas kasus penyusupan. Pada saat ditangkap, Charlotte sudah mengganti identitasnya menjadi Jane Amea dan mengaku punya anak bernama Tenzin. Jadi ketika ditangkap, dia ditangkap atas kasus yang berbeda, yaitu penyusupan, bukan atas kasus penculikan anak ataupun pencarian orang hilang. Jadi mereka itu nggak tahu kalau itu ternyata Charlotte yang dilaporkan oleh Pak Bernes sebelumnya. Polisi kemudian mengurung Jane Amea di rumah sakit jiwa, sementara Tenzin alias Mark Bernes, si anak kecil tadi, dikirim ke panti asuhan. Ketika Tenzin alias Mark berusia 3 tahun, ia diadopsi oleh Steve dan Pat Carter, pasangan asal New Jersey yang bekerja di Hawaii pada saat itu. Ia pun berganti nama menjadi Steve Carter dari yang sebelumnya Tenzin dan yang sebelumnya bernama Mark Bernes. Tuan dan Nyonya Carter sama sekali nggak tahu kalau Tenzin atau Mark Bernes ini sebenarnya anak yang telah dirampas dari ayah kandungnya pada tahun 1977. Dan pada tahun 2011, Mark Bernes sedang menyimak berita tentang Carlina White, bayi korban penculikan yang ditemukan kembali oleh ibunya setelah 23 tahun terpisah. While searching the internet, White found a baby picture of herself on the website for the National Center for Missing and Exploited Children. After contacting authorities, DNA tests confirmed her suspicions. As Carlina enjoyed a tearful reunion with her biological parents. Mark ini punya firasat kalau selama ini mungkin aja ia bernasib sama seperti Carlina White. Firasat yang makin kuat itu pun mendorongnya untuk menjelajahi situs informasi anak hilang yang dikelola oleh pemerintah setempat. Dan alangkah terkejutnya ia saat berpapasan dengan profil anak hilang yang bernama Marks Panama Moriarty Bernes di situs tersebut. Alasannya, sketsa perkembangan usia yang ada di situs itu sangat mirip dengan wajahnya sekarang. Jadi Steve Carter alias Mark Panama Moriarty Bernes ini saat itu sudah berusia 34 tahun. Hasil uji DNA membuktikan bahwa Mark memang anak hilang yang tercantum dalam daftar. Cerita Mark ini pun berakhir bahagia seperti halnya kasus Carlina White. Mark dipertemukan kembali dengan ayah kandungnya setelah terpisah selama 30 tahun lebih. Kind of a strange story. It is difficult in some ways to follow, but first of all, just walk us through this here. How did you discover that you were on a missing kids list in the first place, and why were you checking that? Tapi kebahagiaan mereka terasa kurang lengkap karena si ibu kandungnya nggak ditemukan, nggak diketahui keberadaannya di mana. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Nah, itu dia guys, 3 kasus kriminal yang endingnya plot twist. Jadi sebelum gue tutup video ini, jangan lupa buat kalian untuk like, comment, dan subscribe video ini. Oke, see you in the next video. Stay healthy and stay safe. Bye.